Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai kaidah-kaidah muamalah. Yang pertama yaitu pengertian muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda. Atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Kaidah yang pertama yaitu al-aslu fi muamalati ibahatu illa ayyadula dalilun ala tahrimiha, yaitu hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maksud kaidah ini yaitu bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, judi, dan riba. Kaidah yang kedua yaitu al-aslu fi ngaqdi ridho muta'aqidaini wa natijatuhu ma hu bita'aqudi. Hukum asal dalam transaksi adalah keridoan kedua belah pihak yang berakad. Hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. Maksud kaidah ini adalah transaksi sah apabila didasarkan kepada keridoan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau tertipu. Kaidah yang ketiga yaitu la yajuza la ahadin ayyatasarrafa fi milkin ghairihi bila idni. Tiada seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta. Maksud kaidah ini yaitu si penjual haruslah pemilik barang yang dijual atau wakil dari pemilik barang atau yang diberi wasiat atau wakilnya. Tidak ada hak orang lain pada barang yang dijual. Kaidah yang keempat yaitu al-batilu la yaqbalu ijazah, yaitu akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan. Dalam hukum Islam, akad yang batal dianggap tidak pernah terjadi. Maka dari itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak. Seperti bank syariah, tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain. Karena sistem bunga sudah dinyatakan haram oleh Dewan Syariah Nasional. Akad baru sah apabila lembaga keuangan lain itu mau menggunakan akad-akad yang diberlakukan pada perbankan syariah, yaitu akad-akad tanpa sistem bunga. Kaidah yang kelima yaitu al-ijazatu lahiqatu kawi kalatis sabiqah, yaitu izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu. Maksud dari kaidah ini adalah apabila seseorang bertindak hukum pada harta milik orang lain dan kemudian si pemilik harta mengizinkannya, maka tindakan hukum itu menjadi sah dan orang tadi dianggap sebagai perwakilan dari si pemilik harta. Kaidah yang keenam adalah al-ajru wa dhamanu la yajtami'an. Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan. Yang disebut dengan ad-dhaman atau ganti rugi dalam kaidah tersebut adalah mengganti dengan barang yang sama apabila barang tersebut ada di pasaran atau membayar seharga barang tersebut apabila barangnya tidak ada di pasaran. Contohnya, seorang menyewa kendaraan untuk membawa keluarganya, tetapi si penyewa tersebut membawa barang-barang yang berat sehingga kendaraan tersebut rusak.
Ya, di sini kaidah ke-11 yaitu kullu ma yasihu tahbiduhu minal ngukudil mawadoti. Ya, di sini menjelaskan bahwasanya akad murudhoah adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Seperti halnya jual beli gitu. Di sini penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak terhadap harga barangnya, sedangkan si pembeli berkewajiban menyerahkan harga barang dan berhak terhadap barang yang dibelinya. Kemudian selanjutnya adalah kaidah 12 yaitu al-amru bitasarrufi fi milkil ghairi batilun. Di sini menjelaskan bahwasanya apabila seseorang memerintahkan untuk bertransaksi terhadap milik orang lain yang dilakukannya seperti terhadap miliknya sendiri, maka hukumnya batal. Contohnya, seorang kepala keamanan memerintahkan kepada bawahannya untuk menjual barang yang dititipkan kepadanya. Nah, perintah tersebut ini hukumnya adalah batal. Kemudian selanjutnya yaitu ada kaidah ke-13. Di sini la yatimu tabarru'u illa bil qubdi. Nah, di sini itu menjelaskan akad tabarru'. Akad tabarru' adalah akad yang dilakukan demi untuk kebajikan semata seperti hibah atau hadiah. Jadi kalau hibah atau hadiah itu akad tabarru' hanya untuk kebajikan semata. Kemudian kaidah yang ke-14 yaitu al-jawazu syar'i nafi dhamana, yaitu sesuatu yang dibolehkan oleh syariah baik melakukan atau meninggalkannya tidak dapat dijadikan tuntutan ganti rugi. Misalnya Bapak Slamet itu kan menggali sumur di tempatnya beliau sendiri, di tanah miliknya. Kemudian ada kucing tetangganya yang menyebur ke sumur tersebut, maka si tetangganya itu tidak boleh menuntut ganti rugi atas kucing yang tercebur ke sumur tersebut. Tidak boleh menggali sumurnya. Karena apa? Karena sumur itu adalah hak milik dari Pak Slamet, karena tanahnya adalah milik tanah Pak Slamet. Yang selanjutnya yaitu kaidah ke-16 yang berbunyi kullu qabli jaizun ayyakuna qabiltu, yang artinya setiap kabul atau permintaan boleh dengan ungkapan saya telah terima. Nah, sesungguhnya berdasarkan kaidah ini adalah sah dalam setiap akad jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya. Akad untuk menyebut qabiltu atau saya telah terima dengan tidak mengulangi rincian dari ijab. Rincian ijab itu seperti saya jual barang ini dengan harga sekian dibayar tunai. Cukup dijawab dengan saya terima. Yang selanjutnya yaitu kaidah ke-17 yang berbunyi kullu syarta kana min maslahatil ngaqdi au min maqtadahu fahuwa jaizun, yang artinya setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan. Contohnya yaitu seperti dalam hal gadai emas, kemudian ada syarat bahwa apabila barang gadai tidak ditebus dalam waktu sekian bulan, maka penerima gadai berhak untuk menjualnya, atau syarat kebolehan memilih syarat tercatat di notaris. Yang selanjutnya yaitu kaidah ke-18 yang berbunyi kullu ma sahar rohanu bihi soha domanatu, yang artinya setiap yang sah digadaikan sah pula dijadikan jaminan. Maksud dari kaidah ini adalah barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dari tanggung jawablah bila ada kerugian. Yang selanjutnya yaitu kaidah ke-19 yang berbunyi jazarahtuhu majaza bi'amah, yang artinya apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan. Nah, sudah barang tertentu pasti ada kekecualiannya, seperti manfaat barang boleh disewakan tapi tidak boleh digadaikan karena tidak bisa diserah terimakan. Jadi kaidah nomor 18-19 ini sering pula disebut dobit karena merupakan bab tertentu dari satu bidang hukum, tetapi ada pula yang menyebutnya kaidah seperti dalam al-subki.
Tampaknya lebih tepat disebut kaidah tafsiliyah atau kaidah yang detail. Yang terakhir yaitu kaidah ke-20 yang berbunyi kullu faradi jarra manfaatu fahuwa riba, yang artinya setiap pinjaman dengan menarik manfaat oleh kreditor adalah sama dengan riba. Nah, Qadi Al-Wahid Al-Maliki dalam kitabnya Al-Isyraf mengungkapnya dengan kullu faradi haron naf'an fahuwa haram, yang artinya setiap pinjaman dengan menarik manfaat oleh kreditor adalah haram. Nah, contoh dari kaidah ini yaitu ketika seseorang meminjam uang dengan syarat harus memberikan tambahan uang sebagai imbalan atas pinjaman tersebut. Hal ini dianggap sebagai riba karena adanya tambahan yang diberikan atas pinjaman uang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.